Halo Sobat Spoilers, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoilers. Di video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari film Battle Through the Heaven, yaitu episode 122. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoilers, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoilers yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Setelah meninggalkan kelompok Chaoying di bukit, Xiaoyan bergegas menuju pegunungan 10.000 obat, sebuah wilayah yang kaya akan energi alam dan tanaman langka. Dalam perjalanannya, ia dihadang oleh auman mengintimidasi dari binatang ajaib, menandakan peningkatan sifat buas para penghuni hutan akibat kehadiran manusia. Meskipun aura berbahaya mengelilinginya, Xiaoyan tetap melanjutkan langkahnya dengan penuh keberanian. Sesampainya di puncak tinggi, ia merasakan aura kuat dari arah timur laut, yang diyakini sebagai makhluk legendaris pemimpin wilayah itu. Dengan kekuatan setara Dozun elit dan kemungkinan keturunan binatang buas kuno, makhluk ini menjadi tantangan yang tak bisa dianggap remeh. Pikirannya terfokus pada misi mencari bahan berharga yang mungkin tersembunyi di dalam wilayah tersebut, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Song King. Dalam pencariannya, Xiaoyan menyusuri pegunungan dengan hati-hati, berusaha menghindari binatang ajaib yang lebih kuat. Setelah berjam-jam menjelajah, ia akhirnya mencapai bagian terdalam pegunungan, di mana aura para binatang ajaib semakin kuat. Bahkan ada yang mencapai peringkat 7. Dalam keheningan, ia mengamati sebuah pohon besar dan puncak gunung yang diselimuti kabut energi. Merasakan kehadiran 3 binatang ajaib Dozong dan sang penguasa di sana. Ketika mendekati puncak, aroma khas pil Soul Serum, bahan obat langka yang dicari, menarik perhatiannya. Ia menemukan kolam dalam di tepi sungai kecil, di mana cairan hijau terlihat di cekungan batu besar. Namun, pengalaman mengajarinya untuk tetap waspada, karena harta ini pasti dijaga dengan sangat ketat. Setelah mengidentifikasi sisik biru misterius di sekitar kolam, yang mungkin itu adalah milik ular macan air misterius, Xiaoyan merasa lebih tenang. Ia yakin dengan strategi yang tepat, ia dapat menghadapi makhluk yang menjaga harta berharga di pegunungan 10.000 obat itu. Xiaoyan mengeluarkan pohon abadi awan air dari cincin penyimpanannya, menanamnya dengan hati-hati di dekat kolam. Pohon kecil berwarna biru dingin ini menghasilkan buah awan air yang memiliki daya tarik kuat terhadap binatang ajaib elemen air. Buah ini mampu membuat makhluk tingkat tinggi tersebut mabuk dan tertidur, sehingga Xiaoyan menyamarkan tanah di sekitarnya untuk menghindari kecurigaan. Ia yakin aroma buah itu akan menarik perhatian ular macan air misterius yang berada di dekatnya. Setelah berjam-jam menunggu dalam keheningan, suara riak air akhirnya terdengar. Ular macan air misterius muncul dari kolam. Meskipun ukurannya kecil, makhluk ini dikenal memiliki kekuatan yang menghancurkan. Ular tersebut berhati-hati saat mencium aroma buah awan air, mengaktifkan penghalang energi untuk melindungi diri. Setelah memastikan keamanannya, ular itu mendekati pohon dan dengan penuh rasa ingin tahu, akhirnya menelan buah tersebut. Xiaoyan yang mengamati dari persembunyiannya merasa puas melihat ular itu terpengaruh oleh buah awan air. Ia segera memicu reaksi dalam buah tersebut yang membuat cairan di dalamnya menetes dan menimbulkan efek mabuk pada ular macan air. Dalam sekejap, makhluk besar itu terjatuh dan tertidur, memberi kesempatan bagi Xiaoyan untuk bergerak cepat menuju batu besar tempat pil Soul Serum berada. Dengan menggunakan api, ia berhasil mengambil serum berharga itu dan menyimpannya kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Sementara itu, di tempat lain di puncak gunung, seorang pria besar cemas melihat sosok kecil yang santai menikmati bahan obat langka. Sosok kecil ini tampak tidak peduli dengan kegelisahan pria tersebut, berjanji akan membawanya keluar setelah menemukan orang yang dicarinya tanpa kesulitan apapun.
Xiaoyan bergerak hati-hati, menyelinap di antara pepohonan besar, berusaha keras untuk tidak terdeteksi oleh ancaman yang mengintainya. Ia melangkah lebih dalam menuju puncak gunung, di mana kabut energi tebal menyembunyikan entitas kuat yang bisa menyerangnya kapan saja. Dalam ketegangan situasi ini, ia menyadari bahwa mencuri item penting dari gua di puncak mungkin adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuannya. Namun, langkahnya terhenti ketika ia merasakan riak energi yang kuat dari lereng gunung, menandakan adanya pertempuran Douqi yang sengit. Xiaoyan segera memfokuskan pendengarannya dan menangkap suara manusia, yang kemungkinan berasal dari kelompok Chaoying. Dalam pikirannya, muncul strategi bahwa jika kelompok itu menghadapi ancaman besar, perhatian beberapa binatang ajaib peringkat tinggi mungkin akan tertarik, memberinya kesempatan untuk mendekati gua tanpa terdeteksi. Dengan cepat, ia bergerak menuju sumber suara dan menemukan hampir 100 orang berkumpul di cekungan. Di antara mereka, Xiaoyan mengenali wajah-wajah anggota kelompok Chaoying. Namun, ia segera menyadari ada distorsi ruang yang menciptakan penghalang spiritual, menjebak kelompok itu dan mencegah mereka meminta bantuan. Kekhawatirannya semakin mendalam ketika ia melihat pria berpakaian hitam yang tampak memiliki niat jahat dan kekuatan luar biasa di tengah mereka. Pria itu dengan santai menyebutkan rencananya untuk membunuh jenius-jenius muda dari Menara Pil, seolah itu hanya permainan baginya. Saat para alkemis mulai mencabut senjata, serangan brutal tiba-tiba menghujani mereka, mengakibatkan pekikan pilu dan darah yang mengalir. Dalam sekejap, banyak yang tewas, menciptakan suasana mencekam di cekungan yang sebelumnya tenang. Ketika pembantaian berlangsung, beberapa alkemis berusaha melarikan diri menggunakan batu spasial mereka. Tetapi pria berpakaian hitam itu dengan mudah menghentikan mereka, mengubah pelarian menjadi kematian. Xiaoyan merasa ngeri sekaligus kagum, menyadari bahwa pria itu adalah seorang elit Dozun yang sangat sulit dikalahkan. Saat situasi semakin genting dan pria itu mendekati target utamanya, yaitu Chaoying, ia secara tiba-tiba menarik perhatian Xiaoyan, membuatnya terjebak dalam penghalang dan terpapar pada bahaya yang mengancam jiwa. Di tengah hutan gelap yang penuh ketegangan, sosok manusia tiba-tiba muncul dari persembunyiannya, menarik perhatian kelompok Chaoying yang segera waspada. Namun, rasa lega muncul saat mereka mengenali Song Qing, yang menunjukkan ekspresi kemenangan samar. Kehadiran Xiaoyan menjadi sorotan utama ketika ia berdiri tegas menghadapi pria berpakaian hitam yang mengawasinya dengan senyum mencemooh, menandakan adanya ketegangan antara mereka. Meskipun pria itu tampak mengenal Xiaoyan, wajahnya tidak memberi kesan apapun bagi Xiaoyan. Dengan tenang, ia berusaha untuk bersikap sopan. Tetapi pria berpakaian hitam itu meremehkan kemampuannya dan menyiratkan bahwa tidak ada yang akan lolos dari hutan itu. Menyadari bahwa ia menjadi ancaman serius, Xiaoyan mundur mendekati kelompok Chaoying, mengerti bahwa keputusan strategis sangat penting dalam situasi berbahaya ini. Chaoying dengan keberanian dan kecerdikannya menawarkan bantuan untuk memecahkan penghalang spiritual yang mengurung mereka, meskipun ia tahu bahwa hal ini akan menarik perhatian pria berpakaian hitam. Sementara itu, Xiaoyan menyadari bahwa ia harus menahan serangan selama 3 menit agar Chaoying dapat menyelesaikan tugasnya. Dengan tekad yang bulat, ia siap menerima tantangan tersebut dan bersiap menghadapi lawannya. Seiring detik-detik berlalu, ketegangan semakin meningkat ketika Xiaoyan bersiap menghadapi pria berpakaian hitam yang tampak dingin dan mengejek. Kekuatan Douqi dan api langit Jet Green berkobar di tubuhnya. Sementara Chaoying dan kelompok lainnya berjuang melawan tekanan dari pasukan hitam yang mengepung mereka. Dalam momen kritis ini, bakat Chaoying sebagai penyihir mulai terlihat, memfokuskan energinya untuk memecahkan penghalang. Ketika pertempuran berlangsung, Xiaoyan menunjukkan kemampuannya dengan kekuatan penuh menggunakan semua teknik yang dimilikinya. Namun, saat pria berpakaian hitam mengumpulkan kekuatan, Xiaoyan menyadari bahaya besar yang mengancam.
Meski hampir hancur, boneka iblis bumi membantunya menahan serangan itu. Akhirnya saat penghalang spiritual berhasil dipecahkan oleh Chaoying, Xiaoyan melesat keluar, meninggalkan pria berpakaian hitam dalam keadaan marah. Pertempuran ini tidak hanya menguji kekuatan Xiaoyan, tetapi juga menyingkap potensi besar dalam dirinya yang belum sepenuhnya ia sadari. Mereka menghilang dengan cepat ke dalam hutan lebat, mencari perlindungan dari ancaman yang mengintai. Chaoying menjadi yang pertama melarikan diri setelah penghalang spasial pecah, diikuti oleh Xiaoyan. Mereka tidak melarikan diri ke arah yang sama, melainkan berpencar untuk meningkatkan peluang selamat. Namun, di belakang mereka, sosok berpakaian hitam berseru keras memerintahkan rekan-rekannya untuk mengejar. Dalam kepanikan itu, Song King muncul dan memperingatkan mereka tentang musuh yang menunggu di depan. Tetapi Xiaoyan dan Chaoying tetap berlari dengan fokus yang semakin kuat. Ketiga sosok itu bergerak cepat menuju puncak gunung, berharap menemukan perlindungan dari elit Dozun berpakaian hitam yang mengajar mereka. Namun, meski kecepatan mereka tinggi, mereka merasakan energi musuh semakin mendekat. Tiba-tiba, ruang di depan Xiaoyan bergetar, dan sosok pria berpakaian hitam muncul, menatap mereka dengan dingin dan rasa superioritas yang jelas. Saat pria berpakaian hitam mulai menyerang dengan energi kristal biru tua, Xiaoyan memberi isyarat kepada Chaoying untuk waspada dan berpencar. Sayangnya, pria itu lebih memilih untuk menargetkan Chaoying dan membatasi ruang geraknya. Melihat situasi ini, Xiaoyan merasa kecewa ketika Song King memilih untuk melarikan diri. Dengan tekad yang kuat, ia memanggil boneka iblis bumi untuk melindungi Chaoying, memberi kesempatan bagi wanita itu untuk melarikan diri dan mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Namun, pria berpakaian hitam segera mengalihkan fokusnya pada Xiaoyan dan mengejarnya dengan kecepatan luar biasa. Merasa terdesak, Xiaoyan bersiap untuk melawan, menyadari bahwa lawannya adalah Mugu, sosok berbahaya dari masa lalunya yang menginginkan api surgawi miliknya. Ketika pertarungan semakin mendekat, sosok tinggi kekar tiba-tiba muncul untuk melindungi Xiaoyan, menghentikan serangan Mugu dengan kekuatan yang menenangkan. Dalam momen itu, suara lembut menegur Mugu, dan Xiaoyan merasa terkejut dan gembira ketika mengenali suara itu sebagai Xian, temannya yang selama ini ia kira telah pergi, memberikan harapan baru di tengah ancaman yang mengelilinginya. Di tengah hutan rimbun, Old Mugu dikejutkan oleh suara nyaring yang menggema dari atas. Saat ia menoleh, ia melihat seorang gadis kecil berpakaian ungu, Xian, yang duduk santai di dahan pohon. Mugu menyadari bahwa gadis itu tampaknya bukan bagian dari alkemis yang mengikuti pil gathering, dan ia bertanya-tanya bagaimana Xian bisa berada dalam alam pil. Xian melompat dari pohon dan mendarat di depan Xiaoyan, menyapa dengan wajah ceria dan senyuman nakal. Gadis yang pernah lama tidak terlihat ini mengungkapkan kerinduannya untuk bertemu Xiaoyan, menjelaskan bahwa ia melarikan diri dari sukunya untuk menghindari paksaan memakan ramuan yang tidak enak. Xiaoyan terkejut namun terpesona mendengarkan keluh kesahnya dengan penuh rasa ingin tahu. Tetapi kegembiraan mereka segera terputus oleh suara pria besar di dekat mereka. Pria besar ini bernama Xiongzhan, kepala wilayah 10.000 pegunungan obat, memperingatkan mereka tentang bahaya yang ditimbulkan oleh Mugu. Meskipun ia tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk mengalahkan Mugu, ia tetap menunjukkan keberanian. Xian dengan santainya menugaskan Xiongzhan untuk menghadapi Mugu, mengabaikan kekhawatiran yang ada. Ketegangan meningkat ketika Mugu bersikeras menangkap Xiaoyan, melancarkan serangan menggunakan kristal energi besar. Xiongzhan dengan semangat berapi-api tanggap menghadapi tantangan tersebut, dan kedua kekuatan raksasa itu saling bertarung, menciptakan getaran hebat yang mengguncang hutan dan menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya. Xiaoyan mengamati dengan kagum, menyadari bahwa kekuatan Xiongzhan jauh lebih besar dari yang ia duga.
Pertarungan semakin sengit ketika Mugu menggunakan jurus pamungkasnya menciptakan tangan api berwarna biru tua yang melayang dengan aura dingin. Namun, Xiongjan tak gentar, mengumpulkan kekuatan dari bumi untuk menghantam tangan api tersebut. Pertarungan antara keduanya berlangsung brutal, memicu ledakan energi yang mengguncang gunung. Dalam keheningan yang diwarnai kehancuran, adu kekuatan antara tangan api dan tinju Xiongjan menunjukkan tekad masing-masing untuk bertarung habis-habisan tanpa kata menyerah. Dentuman keras yang mengguncang seluruh gunung memicu badai energi dahsyat yang menciptakan retakan besar di tanah. Kekuatan yang mengerikan ini membuat banyak binatang ajaib tingkat tinggi mundur, menyadari bahwa mereka tidak mampu menghadapi kekuatan yang mendominasi. Keadaan ini menciptakan suasana tegang di puncak gunung, di mana ancaman yang mengintai semakin nyata. Di tengah kekacauan tersebut, Xiaoyan melihat lubang besar terbentuk dan hutan di sekitarnya hancur. Ia memperhatikan sosok Mugu yang terlihat kelelahan. Nafasnya tak teratur setelah melepaskan energi yang luar biasa. Dalam situasi ini, Xiaoyan mencari keberadaan Xiongjan, makhluk magis terkuat yang ada di sekitarnya, berharap untuk mendapatkan bantuan. Tiba-tiba, raungan mendalam menggema dari dalam lubang, diikuti oleh gelombang sonik yang menggetarkan tanah. Muncul dari dalam lubang itu beruang naga kuno, makhluk langka yang sangat ditakuti dengan bulu sekeras jarum logam dan garis perak di dadanya. Xiaoyan terpesona oleh kehadiran makhluk ini, mengetahui bahwa ketika beruang naga ini memiliki 9 garis naga, ia akan memperoleh kekuatan destruktif yang mampu menghancurkan gunung dengan mudah. Meskipun Xiaoyan terkesan dengan kekuatan beruang naga, ia menyadari bahwa pertempuran bagi Mugu tidak akan mudah. Mugu memilih untuk tidak menghabiskan seluruh tenaganya melawan makhluk sekuat Xiongjan. Saat pertempuran mulai mereda, Mugu memutuskan untuk mundur meninggalkan ancaman dingin bagi Xiaoyan. Namun Xiaoyan merasa tenang, yakin bahwa dengan menguasai 3000 Burning Flame, ia akan lebih siap menghadapi ancaman Mugu di masa mendatang. Sobat spoilers, itulah spoilers dari film Donghua Battle Through the Heaven episode 122. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat dan sampai jumpa.